Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Bersama kakak-kakak di sini ada kakak Ica dan kakak Lydia. Yes, hari ini kita bertemu lagi di ibadah online. Ya, siapa yang bersemangat di sini? Aku tahu, kakak percaya pasti kalian adik-adik semua di rumah pasti semangat, pasti menanti-nantikan kan untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Oke, adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapak kami datang Tuhan hari ini, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Bapak kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bekerja dalam setiap kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Dan terima kasih Bapak, hari ini kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, tiap adik-adik yang percaya katakan amin. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Yes. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Mari katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Lagi adik-adik, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Untuk siapa? Raja segala raja. Katakan, sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Yes, sembahlah dan pujilah Dia. Mari kita sembah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Siapa? Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Mari kita sembah Yesus dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Katakan, Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siap-siap adik-adik. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Katakan namanya, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Lagi ya, katakan, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. He is the King, He is the King of
He is the Lord of Lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. Sing oh. Oh, He is the King. Sing oh. Oh, He is the King. Oh, He is the King. Woo! Yes, yes. Our God, Jesus Christ, is the King of Kings, Lord of Lords. Yeay! Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Amin. 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 Yes, adik-adik. Untuk itu, kakak adik undang semua adik-adik, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Yes, Lord. Yes, mari kita menyembah Tuhan. Adik-adik boleh angkat tangannya, boleh tutup matanya. Kita bebas dalam menyembah Tuhan. Amin. Yes, Lord. Kami mau menyembah Engkau, Bapa. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang hidup. Tuhan kami yang dahsyat. Yes, Lord. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita nyanyikan dari awal adik-adik. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berfirman, Dia berfirman, Dia berikan Roh Kudus-Nya, yes, untuk menguatkan dan menolong selalu. Mari katakan, sungguh ku rindu, kami rindu Engkau Tuhan, bersekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Mari diri katakan, kami rindu Kau, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Ya Tuhan, jamah setiap hati anak-anak di tempat ini Bapa. Urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku
kami yang lupa. Dengan urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Yes Lord, kami rindu Engkau, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan tinggal di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Yes, kami rindu Engkau Bapa. Kami mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Engkau ubah setiap kami menjadi baru. Kami mau mendengarkan Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau. Yes. Terima kasih Bapa, kami merasakan hadirat Engkau. Kami merasakan kasih Engkau. Terima kasih Yesus. Yes Lord, kami rindu Engkau Bapa. Setiap hari kami mau Tuhan menyembah Engkau. Setiap hari kami mau Tuhan memuji Engkau dengan mulut kami Tuhan. Dan terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman Engkau. Kami buka hati kami buka telinga kami buka mata kami untuk melihat, mendengar, menerima firman Engkau hari ini. Roh Kudus, Engkau bantu kami untuk mengerti. Di dalam nama Yesus. Amin. Hai Little Disciple, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, kakak mau ngasih tahu kalau Little Disciples itu ada Instagramnya. Isi Instagramnya apa kak? Nah, isi Instagramnya itu ada ayat hafalan, ada ulang tahun adik-adik, dan total poin adik-adik. Karena itu, kakak mau kalian follow Instagramnya biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Little Disciples. Oke? Oke, kita bakal masuk ke firman Tuhannya. Seperti biasa, adik-adik harus siapin Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service! Hai Little Disciples. Gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa kan? Amin, amin. Amin. Pasti kita semua di sini dalam keadaan yang sehat. Yes. Yes. Kak, minggu-minggu ini kita udah belajar banyak banget mengenai buah roh. Oh iya benar adik-adik. Masih ingat adik-adik? Ingat nggak ya? Nah kalau gitu kita sebutin aja ayat hafalannya bareng-bareng. Yuk. Ini videonya. Wah. Kembali lagi sama Kakak Naomi. Kita ayat hafalan yuk bareng-bareng. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bunyinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, sekarang adik-adik ikutin ya bareng kakak, kita ucapin bareng-bareng. Oke, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, sekarang adik-adik kita mulai lagi dari yang paling awal. Oke. Terakhir ya adik-adik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, gimana adik-adik? Udah bisa ya? Oke, bye-bye. Nah, adik-adik masih ingat buah roh yang sudah kita pelajari? Ingat dong. Yang pertama ada apa adik-adik? Kasih. Betul. Yang kedua ada apa? Yang kedua, Sukacita. Yang ketiga ada apa adik-adik? Minggu lalu kita baru belajar loh adik-adik. Yes, betul. Apa? Damai Sejahtera. Dan setelah itu ada buah roh apa adik-adik? Apa ya? Iya, Coba iya. dari sana. Iya. Bener. Ya, Lebih keras, lebih keras. Ya, betul. Kesabaran. Betul adik-adik. Nah, Nah, adik-adik, di depan kakak sudah ada buah yang besar banget. ada yang tahu ini buah apa? Buah apa coba? Iya betul, Buah kelapa. Lihat adik-adik, ini buahnya besar dan punya kulit yang tebal. Yes, betul banget. Bahkan keras banget ya. Mm. Kalau kita lihat kakak Vicky waktu kita lihat sekilas ini kayak bukan buah. Iya, ini aja susah dimakan karena Iya. udah keras. Karena keras banget ini. Kita lihat kayak bukan buah, benar nggak adik-adik? Ya, tapi sebenarnya ini tuh buah. Iya, betul. Nah, buah kelapa waktu kita mau makan daging kelapanya sama minum air kelapanya, kita harus buka dulu nih, harus kupas dulu nih kulitnya kayak begini nih, udah jadi begini. Dan setelah kita buka kulitnya, kita juga bisa lihat di dalamnya ini ada batok kelapanya. Batok ya adik-adik. Iya, batok kelapa yang cukup keras juga adik-adik. Nah, dan waktu kita mau minum airnya juga makan daging kelapanya, kita harus buka lagi batok kelapanya. Iya. Nah, itu prosesnya waktu kita mau makan buah kelapa ini. Sangat butuh kesabaran kan adik-adik? Iya, betul banget. Nah, Aduh. sekarang kita mau belajar tentang kesabaran. Yes. Kita semua anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita semua punya roh kesabaran. Betul kan, Ki? Betul banget Kak Ica. Kita sebagai anak-anak Tuhan bisa sabar dalam segala situasi. Karena apa tuh Kak kalau boleh tahu? Karena kita anak Tuhan dan setiap kita berhak untuk menerima janji dari Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Oh, yes, amin. Adik-adik perlu ingat, ketika kita tahu kalau kita pegang di Tuhan, maka kita akan aman dalam Dia. Karena kita tahu bahwa Dia akan menjaga kita, Dia akan memelihara hidup kita, dan Dia akan menjaga setiap yang kita perlukan. Wow. Seperti sudah Filipi 4 ayat 19 Kak. Wow. Nih,
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin adik-adik. Amin. Yes. Nah, kalau gitu kakak, kita mau ajak adik-adik juga nih. Adik-adik ada yang tahu cerita tentang Simeon dan Hana? Tahu nggak ya? Ada yang tahu firmannya di mana? Iya betul, Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Oke, adik-adik dengerin ceritanya ya. Suatu hari, Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem membawa bayi Yesus ke Bait Allah. Di sana, mereka bertemu dengan seorang bernama Simeon. Simeon adalah seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Adik-adik perlu tahu, Simeon dijanjikan oleh Allah bahwa ia tidak akan meninggal sebelum ia melihat Sang Juru Selamat, yakni Yesus Kristus. Dan ketika Simeon melihat Maria dan Yusuf datang membawa bayi Yesus, Simeon sangat kegirangan adik-adik. Adik-adik bisa lihat di gambar ya, Simeon sangat bersuka cita. Akhirnya apa yang dinanti-nantikan oleh Simeon datang juga, yakni ia boleh melihat bayi Yesus, Sang Juru Selamat itu. Dan ketika Simeon menggendong bayi Yesus, Simeon sadar bahwa ya betul, dialah Yesus, Sang Juru Selamat yang diurapi oleh Allah Bapa. Dan Simeon memberkati bayi Yesus, juga Maria dan Yusuf orang tuanya. Lalu mereka bertemu dengan seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Hana adalah anak dari Fanuel dari suku Asyer. Ia berumur 84 tahun. Hana adalah seorang janda yang tinggal di dalam bait Allah. Selama dalam bait Allah, tidak henti-hentinya ia beribadah kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Ketika bayi Yesus datang, Hana sangat amat bersuka cita, bahkan sukacitanya meluap-luap. Lalu, Hana mengucap syukur kepada Allah karena Hana dapat melihat bayi Yesus, yaitu Juru Selamat dunia. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dan Kak Vicky cerita hari ini kita sudah mendengar cerita tentang Nabi Simeon dan Hana. Yes, betul banget Kak Ica. Mereka begitu sabar menanti-nantikan janji Tuhan. Yes, Kak betul. Vicky, aku punya pertanyaan nih. Menurut kakak nih, apa sih yang buat mereka bisa sesabar itu, Kak? Apa ya? Oh, kita bisa ambil poin yang pertama tadi kita pelajari. Bahwa setiap orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan, yaitu kita, berhak untuk menerima janji-janjinya tepat pada waktunya. Amin, betul adik-adik. Nah, sama seperti Nabi Simeon dan Nabi Hana, Tuhan berjanji kepada mereka bahwa mereka akan melihat Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus sendiri, sebelum mereka meninggal. Wow. Ya, Mereka bisa sesabar itu ya. Dan aku juga percaya sih Kak, karena mereka menaruh percaya kepada Tuhan. yes, Mereka betul. percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan jawab. Ya, Mereka percaya sama Tuhan bahwa mereka akan lihat apa yang Tuhan sudah janjikan itu. yes, betul. Nah, itu waktu kita lihat tadi gambarnya adik-adik, waktu mereka menerima janji Tuhan, waktu mereka melihat Yesus Kristus, kita bisa lihat mereka sangat bersuka cita ya Kak. Sukacita, betul. Bersuka cita sampai sukacitanya itu meluap-luap ya. Nggak terkatakan kenapa, karena mereka sebelumnya nggak pernah lihat. Dan seumur hidup mereka nggak pernah lihat. Dan Ya. pada akhirnya mereka melihat janji Tuhan. Ya, Dan betul. itu digenapi dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, waktu sama seperti tadi waktu kita mau menikmati air kelapa dan menikmati daging kelapanya adik-adik ya, kita butuh usaha, kita butuh kesabaran untuk bisa buka itu kulit kelapanya yang keras, terus kita ambil daging kelapanya, kita minum air kelapanya, dan itu nikmat kan adik-adik, itu membuat kita merasa senang, happy gitu untuk bisa menikmati air kelapa itu. Wah Kak, berarti sama kayak Nabi Hana dong. Kenapa tuh Kak? Kan dia selama dia di bait Allah, tak henti-hentinya ia selalu beribadah kepada Tuhan, ia berdoa dan berpuasa loh Kak. Wah betul. Kalau adik-adik baca
2 ayat 20 sampai 40 tadi ya, ayat 21 sampai 40 kita tahu, kita di situ dikatakan bahwa Nabi Yohana dia siang dan malam berdoa, berpuasa untuk Tuhan, beribadah untuk Tuhan. Ya, dia menanti-nantikan janji Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau ajarin juga sama kita adik-adik. Bahwa dalam kita menanti-nantikan janji Tuhan, kita butuh kesabaran, kita juga butuh usaha. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kita percaya Tuhan sediakan. Jehovah Jireh ya, kita percaya Tuhan sediakan. Jadi betul. Kita nggak perlu tuh Kak yang namanya takut, yang namanya sedih, yang namanya kecewa. Ya, kita juga nggak perlu yang namanya buru-buru aku mau dapat. Enggak, karena kita tahu Tuhan sediain, Tuhan pasti kasih, Tuhan akan jawab. Karena kita percaya itu, makanya hidup kita penuh dengan sukacita. Kita bisa tenang adik-adik. Ini kuncinya adik-adik, waktu kita bisa sabar, kita tahu Tuhan menyediakan, kita bisa tenang adik-adik. God is in control ya kakak. Betul, God is in control. Tuhan mengatur semuanya. Bahkan rambut adik-adik Tuhan tahu adik-adik. Betul. Ya, jadi gak perlu takut, gak perlu cemas, gak perlu kecewa. Ya, betul. Apapun yang terjadi Tuhan pasti tahu. Ingat adik-adik, Tuhan kita itu Tuhan yang mau mendengar doa kita. So adik-adik doa sama Tuhan, datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya butuh ini, saya minta ini. Tuhan pasti kasih. Ya, tapi jangan lupa sabar. Betul. Oke Kak, kita tutup yuk dalam doa yuk. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk firman yang telah ditabur Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami minta Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, dari hari ke hari Tuhan. Tuhan, kami katakan Tuhan, kami mau Tuhan memiliki roh kesabaran Tuhan. Kami memiliki roh kesabaran itu Tuhan. Tuhan, bawa kami Tuhan semakin dari hari ke hari Tuhan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang memegang, Engkau yang mengatur, Engkau yang menjaga dan Engkau yang memelihara Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap anak-anak yang percaya berkata Amin. Oke adik-adik, itu aja. Hope you are blessed and see you next week. Bye. Halo adik-adik, gimana firman Tuhannya? Kakak percaya bahwa setiap adik-adik semua terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang yuk siapkan kertas dan pensilnya dan jawablah beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, siapakah yang Yesus dan orang tuanya temui ketika mereka di Bait Allah? Nomor 2, apakah yang Allah janjikan kepada Simeon dan Hana? Nomor 3, apakah respon Simeon dan Hana ketika mereka menerima janji Allah? Yang keempat, bagaimana percaya kepada Tuhan membantu kita untuk sabar? Baik adik-adik, bagi yang sudah menjawab, jangan lupa ya untuk dikirimkan ke Kak Mary. See you! Oke, saya mau nanya lagi nih Fani, cuma nanya. Cica ada dengar-dengar biasa Fani sama Yohana juga ya, waktu mau doa bareng sama satu keluarga, biasa nunggu-nunggu ya, excited gitu ya Fani ya. Nah, apa sih Fani yang bikin Fani eager gitu, excited, kepingin cepet-cepet doa? Apa yang bikin Fani excited kayak gitu buat doa? Yang buat saya excited banget, saya kayak mana ya? Kayak mau mengalami Tuhan lebih lagi lah. Terus ya itu aja sih. Yes. Dan waktu Fani doa, waktu Fani
memuji menyembah Tuhan, itu rasanya Tuhan itu nyata banget ya Fani ya. Nyata banget. Ya. Ya, makanya Fani jadi kok makin nunggu-nunggu gitu ya Fani ya. Karena nyata gitu ya Tuhan ya. Waktu Fani doa ya, bisa ngomong sama Fani ya. Fani bisa dengar suara Tuhan. Masih ada sih ya. Yeah. Ya. Waktu hari Minggu itu Agustus ya. Aku kan merasakan sukacita dan damai seperti fresh begitu. Dan sebelum aku dengar suara Tuhan gitu, tiba-tiba tangan aku juga tiba-tiba kayak dipakai berdoa gitu tanpa sadar diri. Sebelumnya sih saya juga udah pernah dengar Tuhan bicara sama saya, tapi saya kurangnya kalau misalnya itu suara Tuhan. Tapi malam itu saya merasa berbeda gitu. Seperti telinga saya ada sesuatu yang terbuka di kanannya di sini gitu. Dan habis itu waktu kayak begitu Fani mulai dengar terus mulai yakin gitu ya Fani ya. Wow. Waktu berdoa Yes. Yohana mau tambahin dikit ya. Oh, Yohana lagi. Oke, boleh lagi. Oke. Yeay. Aja Naomi, aku juga dapat melihat. Saya lihat penglihatan waktu aku berdoa sama papi, mami, Cece. Aku pejamin mata. Sambil main gitar. Terus aku melihat pohon. Di pohon itu ada buah. Ada tulisan papi, mami, Cece, dan aku. Terus aku ada suara berkata pada saya, aku anak Allah dan Tuhan mencintaiku. Yes. Wow. Yes, Yohana. Ini pohon yang aku ceritain tadi. Wow. Wow. Itu Jadi Yohana dapat waktu Yohana lagi doa ya, waktu Yohana pejemin tutup mata Yohana, terus tiba-tiba keluar ya Yohana ya, gambarannya ya, sama Tuhan ngomong sama Yohana ya. ada kelihatan dari Tuhan ke pohon, aku lihatnya. Yes, wow, yeay, Tuhan luar biasa ya, yeay, yes. Dan dia tidak memandang umur. Ini Apa? Yohana bikin sendiri ya? Ya, yeay. Sama mami juga ya? banyak kan ini yang sekolah. Dari sekolah. Thank you ya, membangun banget. Cece percaya, good. Cece percaya, Cece salut banget. Yohana sama Fani bisa sharing kayak begini. Good job. Dari little steps kita percaya Tuhan akan bukain jalan lebih ya. Dan Cece percaya kesaksian kalian ini juga bisa membangun teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lain juga bisa diberkatin, dibangun. Yes, Cece really appreciate your braveness. Good job. Okay. Thank you, guys. Okay deh. Oke. Thank you. Very proud of you. Okay. Halo adik-adik Disciple, selamat hari Minggu dan selamat sore untuk kita semua.
Nah adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Yang pasti kita selalu luar biasa, sehat selalu, dan bahagia terus. Nah adik-adik, sebelum kita mulai hafalan kita, boleh dong tolong adik-adik komen di kolom komentar kalau adik-adik sudah siap. Karena kalau kita udah siap, kita akan langsung mulai. Oke adik-adik, thank you ya yang udah bilang siap. Sekarang kita langsung aja mulai hafalan kita ya. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Efesus 4 ayat 2. Kita hafalan bareng-bareng ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke adik-adik, itulah hafalan kita pada hari ini. Jangan lupa direkam dan dikirim ya, supaya dapat poin. Oke adik-adik, see you next time. God bless you. Halo adik-adik semuanya. Kakak mau ngasih tahu nih, gimana sih caranya untuk dapetin kupon? Nah, yang pertama yaitu selalu absensi di kolom komentar atau di live chat setiap minggunya. Dan yang kedua, selalu mengikuti aktivitas-aktivitas yang telah diberikan kakak-kakak pada saat kebaktian berlangsung. Nah, adik-adik, sekarang kebaktiannya sudah selesai. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.